Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ibowo. Saya dari kelas 4D, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu investasi, pasar modal, dan juga obligasi. Mungkin dari kalian sudah tahu ya apa itu yang dinamakan investasi, pasar modal, dan juga obligasi. Namun di video kali ini saya akan membahas dengan menggunakan sebuah PPT yang sudah saya rangkum. Lebih jelasnya kita lihat video ini. Investasi, pasar modal, dan obligasi. Definisi investasi: komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, investasi harus dibedakan dari spekulasi. Spekulasi mencakup pembelian aktiva yang dapat dijual dengan harapan memperoleh keuntungan yang cepat dari kenaikan harga aset tersebut dalam waktu beberapa minggu atau bulan. IRS atau Internal Revenue Service mendefinisikan investasi sebagai kepemilikan aset yang lebih besar 6 bulan. Investasi dapat dilakukan pada aset real seperti tanah, emas, bangunan, dan aset finansial seperti saham, obligasi, deposito, sekuritas derivatif yang biasa diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Selanjutnya, tujuan berinvestasi. Di sini ada 3. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan. Dengan berinvestasi dana yang tidak dikonsumsi sekarang, diharapkan memberikan peningkatan konsumsi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, menghindari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak milik karena pengaruh inflasi. Yang ketiga, penghematan pajak. Fasilitas penghindaran pajak untuk jenis investasi tertentu. Selanjutnya, bentuk investasi. Di sini ada 2. Yang pertama itu investasi properti. Investasi dalam bentuk properti seperti emas, tanah, rumah, dan lain-lain yang memungkinkan nilainya meningkat untuk waktu yang akan datang. Yang kedua, investasi ekuitas. Investasi yang berhubungan dengan pembelian saham yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam BEI atau tidak. Selanjutnya, produk investasi. Yang pertama, produk investasi dengan pendapatan tetap atau fixed income investment. Contohnya itu seperti deposito dan tabungan. Yang kedua, produk investasi pertumbuhan atau grow income investment. Itu seperti hasil tidak pasti sesuai harga pasar. Contohnya seperti emas, tanah, bangunan, barang koleksi, dan juga mata uang asing. Selanjutnya, dasar keputusan berinvestasi. Yang pertama, return atau imbal hasil. Tingkat keuntungan investasi merupakan kompensasi atas opportunity cost dan risiko penurunan daya beli akibat inflasi. Yang kedua, expected return versus realized return. Risiko, kemungkinan perbedaan return yang diharapkan dengan return aktual. High risk dan juga high return. Selanjutnya kita masuk ke risiko berinvestasi. Di sini ada 3. Yang pertama itu turunnya nilai investasi. Yang kedua, kesulitan menjual produk investasi. Kemudian yang ketiga, yield tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Proses keputusan investasi. Yang pertama, penentuan tujuan investasi tergantung kepada investor atau misalnya memperoleh penghasilan pada usia pensiun. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi, penentuan alokasi aset yang akan dijadikan objek investasi, apakah saham, deposito, ataupun bangunan. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Strategi portofolio aktif versus strategi portofolio pasif.
Cara mengurangi resiko investasi. Di sini ada 3. Yang pertama itu memilih produk investasi dengan resiko yang kecil. Yang kedua, melakukan diversifikasi portofolio atau melakukan investasi pada berbagai produk. Yang ketiga, melakukan pengukuran kinerja pasar modal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu investasi pasar modal di Indonesia. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan demand atau suplai dana jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk instrumen-instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga atau profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung dari kinerja perusahaan efek. Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, sumber daya manusia, dalam pengembangan pasar modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus menjalin kerjasama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat. Di pasar modal terdapat berbagai macam informasi seperti laporan keuangan, kebijakan manajemen, rumor di pasar modal, prospektus, saran dari broker, dan juga informasi lainnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia. Yang pertama itu pada tahun 1912, tepatnya di Batavia, itu ada pembentukan bursa efek pertama di Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1950, itu penerbitan obligasi pemerintah Indonesia. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1976, pembentukan Bapepam. Kemudian yang keempat, pada tahun 1987 sampai 1988, penerbitan paket-paket deregulasi. Kemudian yang kelima, pada tahun 1995, penerbitan Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal. Selanjutnya, undang-undang yang berkaitan dengan pasar modal. Saat ini undang-undang yang terkait dengan pasar modal di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 dan 46 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan di pasar modal dan tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan. Kemudian yang keempat, Keputusan Ketua Bapepam. Yang terakhir, Peraturan Bursa Efek. Selanjutnya, jenis pasar modal. Jenis pasar modal di sini ada 4. Yang pertama itu pasar modal pertama atau perdana, yaitu sarana bagi perusahaan untuk menawarkan saham atau obligasi pertama kali ke masyarakat. Kemudian yang kedua, pasar modal kedua atau sekunder, yaitu sarana jual beli efek antar investor dan harga dibentuk melalui perantara efek. Kemudian yang ketiga, pasar ketiga yaitu sarana jual beli efek antara market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market atau maker anggota bursa. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu sarana jual beli efek antar investor tanpa yang namanya perantara. Selanjutnya itu pembahasan mengenai instrumen pasar modal. Saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Jenis-jenis saham di sini ada 2. Yang pertama itu ya namanya saham preference, yang kedua saham biasa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai obligasi dan obligasi konversi.
Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antar investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor tersebut atau pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, Nilai suatu obligasi bergerak berlawanan arah dengan perubahan suku bunga secara umum. Jika suku bunga secara umum cenderung turun, maka nilai atau harga obligasi akan meningkat, karena para investor cenderung untuk berinvestasi pada obligasi. Sementara itu, jika suku bunga secara umum cenderung meningkat, maka nilai atau harga obligasi akan turun, karena para investor cenderung untuk menanamkan uangnya di bank. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan adalah corporate bond, sementara obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah disebut government bond. Ada pula municipal bond yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek tertentu di daerah tersebut. Obligasi konversi adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham biasa pada harga tertentu. Bagi emitmen, obligasi konversi merupakan daya tarik yang ditujukan kepada para investor untuk meningkatkan penjualan obligasi. Manfaat dari obligasi adalah yang pertama itu bunga, yang kedua capital gain, kemudian yang ketiga hak klaim pertama. Jika memiliki obligasi konversi, resiko investasi pada obligasi yang pertama itu gagal bayar, yang kedua capital loss, dan kemudian yang ketiga callability. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu cara berinvestasi di pasar modal. Sebelum berinvestasi di pasar modal, investor harus terlebih dahulu membuka rekening di salah satu perusahaan efek. Sebelum memilih perusahaan efek, investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, jika calon investor lebih menyukai untuk berinvestasi di saham-saham yang baru ditawarkan di pasar perdana, pilihlah perusahaan efek yang aktif dalam perusahaan penjamin emisi saham. Yang kedua, jika calon investor hanya memerlukan jasa yang paling mendasar dari perusahaan efek seperti melaksanakan perintah jual dan perintah beli, pilihlah perusahaan efek yang dapat memberikan jasa tersebut secara cepat dan akurat. Yang ketiga, jika calon investor memerlukan jasa tambahan seperti nasihat dan saran dan mengambil keputusan investasi, pilihlah perusahaan efek yang mempunyai analis efek dengan kualifikasi yang baik serta pengalaman yang memadai. Investor dapat membuka rekening di perusahaan efek dengan cara mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan. Secara umum, perusahaan efek biasanya mewajibkan investor untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu sebagai jaminan dalam proses penyelesaian transaksi. Demikian video pembahasan mengenai investasi, pasar modal, dan juga obligasi. Semoga pembahasan yang saya bagikan kepada kalian nantinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.